Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Yeni Farida, salah satu guru di SMP Negeri 4 Kendidori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Saya akan mempraktikkan segitiga restitusi sebagai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Posisi kontrol yang diharapkan kita sebagai guru adalah posisi manajer. Nah, pada posisi ini kita dianjurkan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan atau 3 sisi dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan keadaan, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan keadaan dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengakui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Sedangkan menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi implisit, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ada 2 kasus yang akan saya praktikkan dalam penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama adalah saat pelajaran IPS di jam pertama, Rafael sering ketiduran sementara proses pembelajaran berlangsung. Namun kejadian ini bukan hanya terjadi kali ini. Ternyata sudah seminggu belakangan ini, guru lain pun menemukan Rafael ketiduran pada saat proses pembelajaran. Padahal biasanya Rafael merupakan anak yang rajin dan fokus pada saat belajar. Oke, Rafael yang dipanggil di sini karena tadi pada saat jam pelajaran Ibu, Rafael sering ketiduran di kelas. Padahal kan biasanya Rafael fokus, kemudian ikut pelajaran dengan baik kan. Terus bukan sama Ibu punya pelajaran saja, tapi pelajaran yang lain katanya seminggu ini Rafael suka ketiduran dalam kelas. Iya Bu, semalam saya lupa memancing karena terlalu mengantuk, tidak tanpa sadar saya tertidur pada saat pembelajaran Ibu tadi. Oh, Rafael bantu Bapak ya, Pak? Ibu bangga sekali karena Rafael masih kecil sudah bisa bantu Bapak di rumah. Ibu juga sering bantu Bapak atau Mama di rumah pada saat Bapak bekerja atau Mama bekerja. Iya Bu, memang Bapak melarang saya memancing, tapi karena saya kasihan dengan Bapak. Baiklah, di sini Ibu tidak ingin mencari kesalahan Rafael dan mencari tahu siapa yang salah, ya Rafael ya. Ibu hanya ingin kita bicarakan sama-sama untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi. Kalau boleh tahu, biasanya Rafael ikut mancing sama Bapak jam berapa dan pulangnya jam berapa? Biasanya ikut mancing jam 10 dan pulang jam 2 dini hari. Terus tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 3. Kalau Rafael tidur jam 3, apakah kalau misalnya sampai di sekolah tidak mengantuk? Mengantuk sekali Ibu. Mengantuk sekali kan? Nah, Rafael harusnya tidur jam berapa di rumah? Biasanya tidur biasanya paling telat jam 10. Jam 10. Kalau tidur jam 10 kan pasti Rafael mengantuk di kelas atau tidak? Tidak mengantuk kan? Baik. Nah, sekarang kita bicarakan keyakinan kelas kita. Apakah tidur saat jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati?
Tidak. Tidak. Terus apa yang Rafael belum tunjukkan di sini? Nilai yang saya tunjukkan adalah bertanggung jawab dan manajemen waktu. Nilai bertanggung jawab dan manajemen waktu. Apakah Rafael bersedia memperbaikinya? Bersedia, Ibu. Nah, Ibu senang sekali mendengarnya. Jadi mulai sekarang, mari kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan fokus, sehingga Rafael nantinya pada saat pembelajaran bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, kira-kira apa yang akan Rafael lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan membagi waktu membantu orang tua dan bersekolah, dan mulai tidur tepat waktu, dan akan minta maaf ke guru-guru lain. Dan mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Terima kasih. Rafael sudah mau berubah. Di sini Rafael sudah menemukan bagaimana Rafael bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, kemudian bisa membagi waktu dengan sekolah dan membantu orang tua. Harapannya Ibu adalah Rafael bisa menjadi orang yang sukses nantinya hingga bisa membahagiakan orang tua kelak ya. Amin. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Silakan Rafael kembali ke kelasnya. Ya. Untuk kasus kedua, kemarin pada saat rapat Dewan Guru sementara berlangsung, anak-anak ditugaskan untuk belajar mandiri di dalam kelas. Namun, Maria bersama temannya Feby membolos sampai berpulang, mereka tidak kembali ke kelas. Baik, Maria tahu alasannya kenapa dipanggil sini? Tidak, Bu. Oke, jadi kemarin itu Bapak Ibu guru dengan kepala sekolah kan rapat di Dewan Guru. Di jam pertama sebenarnya Ibu masuk, cuma karena ada rapat jadi Ibu kasih uji kompetensi. Nah, Ibu dengar dari ketua kelas kalau Maria sama Feby itu membolos. Iya, betul, benar. Terus kalian bikin apa pada saat membolos? Saya main depan karena bosan di kelas. Oke, jadi di sini sebenarnya Ibu tidak mau cari tahu siapa yang salah ya Maria ya. Ibu hanya ingin kita bersama-sama cari penyelesaian masalah terkait dengan situasi yang dihadapi Maria sekarang. Nah, Ibu tahu pasti seru yang main di hutan. Iya, Bu, seru sekali. Oke. Lalu membolos kemarin yang dilakukan sama Maria dengan Feby itu benar atau salah? Salah, Bu. Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang ngajak untuk bermain di hutan. Oke. Maka dari itu kami membolos. Jadi begini, memang main di hutan pasti seru kan? Cuman kalau di sekolah kan ada ketentuannya. Jam pelajaran, kemudian jam main juga ada ketentuannya. Nah, untuk membolos di hutan itu, takutnya Maria sama Feby ada apa-apa di hutan kan, ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita sudah yakini. Apa yang Maria yakini? Tidak boleh pulang sama pelajaran masih dimulai. Terus apa lagi? Pulang bersama-sama setelah sekolah berbunyi. Oke. Jadi di sini apa yang Maria belum tunjukkan? Kami bolos Dan main di hutan. main di hutan. Jadi Maria dengan Feby yang dilakukan kemarin bolos sama main di hutan. Nah, kedepannya kalau misalnya Bapak Ibu guru ada kegiatan, kemudian ada rapat dan kalian ditugaskan untuk belajar, apa yang Maria akan tunjukkan di sini? Tidak bolos lagi. Tidak bolos lagi. Nah, kemudian apa yang Maria akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin? Saya akan tetap di dalam kelas selama pelajaran dimulai. Pelajaran dimulai. Berarti bukan Ibu punya pelajaran saja ya, tapi pelajaran guru-guru lain juga ya. Nah, kalau kamu memperbaikinya seperti yang Maria katakan tadi, kira-kira hal itu menggambarkan diri Maria seperti apa dan apa manfaatnya? Saya menjadi siswa yang rajin dan jujur Disiplin. dan disiplin. Oke, apalagi manfaatnya? Coba. Manfaatnya, kalau saya tidak bolos dan tidak ketinggalan materi. Terus kalau misalnya tidak ketinggalan materi, otomatis Maria akan bisa mengejar materi selanjutnya untuk pelajaran berikutnya kan? Iya. Oke, baik. Jadi di sini kita harus selalu mengindahkan keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Nah,
Semoga dari penyelesaian masalah hari ini Maria bisa mengambil pelajaran bermakna, hal-hal apa saja yang Maria bisa dapatkan, dan besok-besok Maria tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya. Iya, saya minta maaf. Oke. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Ya. Berikut testimoni oleh kedua siswa setelah praktik penerapan segitiga restitusi. Baik, demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 terkait dengan praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Kasumasa Jo Sudah.